G30 SPKI adalah sebuah peristiwa berdarah dan bersejarah yang terjadi pada malam tanggal 30 September hingga awal 1 Oktober 1965 di Indonesia. G30 SPKI seringkali disebut sebagai sejarah yang kontroversial dan masih diperdebatkan oleh kalangan sejarawan. Siapa dalangnya dan apa motifnya belum diketahui secara pasti hingga kini. Yang jelas, peristiwa G30 SPKI ini sangat mempengaruhi sejarah dan perpolitikan Indonesia sampai sekarang. Lantas, apa penyebab, bagaimana kronologi, serta penyelesaian peristiwa ini? Mari kita bahas. Sejak tahun 1959, dimulailah masa demokrasi terpimpin di Indonesia, di mana kedudukan Presiden Soekarno saat itu menjadi sangat kuat dan mendominasi. Pada waktu itu, Presiden Soekarno sangat membenci negara-negara barat yang pada saat itu pro-nekolim atau pro-kolonialisme dan imperialisme, sementara Presiden Soekarno benci itu semua. Oleh karena itu, Presiden Soekarno menjadi condong ke kiri dan bersahabat dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet yang merupakan musuh bebuyutan negara-negara barat. Di dalam negeri, sedang ada satu partai yang sangat besar, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI yang mengendus kedekatan Presiden Soekarno dengan Uni Soviet jelas berbahagia. Namun perasaan yang sama tidak dirasakan oleh Angkatan Darat yang isinya kebanyakan berlatar belakang santri. Angkatan Darat gelisah dengan kedekatan Soekarno dengan negara-negara komunis. Oleh karena pandangan yang bertolak belakang inilah, PKI dan Angkatan Darat menjadi bersih tegang. Beberapa waktu setelahnya, PKI mengusulkan untuk membentuk Angkatan Kelima, yaitu angkatan bersenjata yang akan diisi oleh rakyat, terkhususnya kaum buruh dan tani, dengan dalih untuk membantu Angkatan Darat kalau Indonesia diserang oleh negara-negara pro-nekolim di sekitarnya, seperti Malaysia dan Australia. Namun, Angkatan Darat tak sepakat dengan usulan ini. Menurut Letnan Jenderal Ahmad Yani selaku Menteri Panglima AD kala itu menyebut bahwa Angkatan Kelima tidak efisien. Menurutnya, Satuan Pertahanan Sipil sudah cukup sebagai representasi pasukan sipil bersenjata. Selain itu, Angkatan Darat juga mengendus ada tujuan lain di balik usulan ini. Angkatan Darat menduga bahwa PKI ingin mengkudeta Presiden Soekarno dan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme dengan modus mempersenjatai rakyat lewat Angkatan Kelima. Oleh sebab itu, Angkatan Darat membuat satu isu tentang satu dewan yang dinamai Dewan Jenderal. Dewan Jenderal ini akan melawan kudeta yang akan dilakukan PKI. Di lain sisi, PKI mengetahui secara diam-diam rencana dan teori konspirasi Dewan Jenderal ini, sehingga membuat PKI menetapkan bahwa Dewan Jenderal itulah yang sebenarnya ingin mengkudeta presiden. Dengan kata lain, kedua pihak saling menuduh satu sama lain. Di sini hubungan mereka berdua pun semakin meregang. Pada saat itu, ada seorang letkol bernama Letkol Untung. Ia adalah anggota Partai Komunis Indonesia, sekaligus seorang tentara yang bisa dibilang sangat erat hubungannya dengan Presiden Soekarno. Mendengar isu Dewan Jenderal yang ingin mengkudeta presiden, Letkol Untung bersiap dan bersiaga sebagai seorang tentara yang rela mati untuk menyelamatkan presiden, dan ialah yang memimpin satu gerakan yang dimaksud. Perlu diketahui, Letkol Untung mengetahui kabar dan isu Dewan Jenderal itu dari PKI. Jadi bisa dikatakan bahwa PKI memanfaatkan Letkol Untung demi kepentingan mereka sendiri. Pada waktu itu, Letkol Untung tidak mengerti intrik politik dan perseteruan yang sedang terjadi antara PKI dan Angkatan Darat. Ia hanya ibarat seorang prajurit polos yang rela mati demi negara dan pemimpinnya. Namun, ada banyak pula yang menganggap bahwa sebenarnya Letkol Untung sendirilah yang berinisiatif untuk melakukan gerakan yang dimaksud. Pada akhirnya, pada malam hari tanggal 30 September 1965 sampai dini hari keesokan harinya, Letkol Untung dan Ketua Gerakan 30 September, yaitu Dipan Nusantara Aidit, menculik Dewan Jenderal yang dimaksud, membunuh mereka, dan memasukkan mereka ke dalam sumur lubang buaya. Di antaranya, Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman,
Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo. Sedangkan Panglima TNI yaitu Aha Nasution yang menjadi sasaran utama berhasil kabur dan meloloskan diri. Namun putri dari Aha Nasution yang bernama Ade Irma Nasution meninggal dunia karena tertembak. Ia tewas bersama ajudan Aha Nasution sendiri yang bernama Letu Pierre Andreas Tendean yang diculik dan ditembak di lubang buaya. Setelah terjadinya tragedi ini, Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk menghilangkan dan membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh Partai Komunis Indonesia. Hal tersebut dilakukan atas desakan warga Indonesia karena menganggap peristiwa tersebut sudah memberi luka mendalam bagi mereka. Setelah diperintah Soekarno, Soeharto langsung bergerak dengan sigap. Setelah itu, PKI dinyatakan sebagai penggerak dari adanya kudeta dan kemudian dalang di belakangnya diburu dan ditangkap. Termasuk juga DN Aidit yang sempat lari dan kabur ke Jawa Tengah. Berbagai macam kelompok masyarakat juga ikut menghancurkan markas PKI yang berada di berbagai daerah. Mereka juga menyerang berbagai lembaga, kantor, toko, dan juga universitas yang dianggap berkaitan dengan PKI. Di akhir tahun 1965, diperkirakan ada sekitar 500.000 sampai 1 juta orang serta pendukung PKI yang diduga menjadi korban pembunuhan. Sementara ratusan ribu lainnya diasingkan di dalam kamp konsentrasi. Itulah sekilas tentang G30S PKI. Namun, ada satu hal yang harus digarisbawahi di sini. Sejarah G30S PKI seperti yang tadi sudah disebutkan, termasuk ke dalam sejarah yang kontroversial. Masih banyak pakar, sejarawan, dan masyarakat umum yang menanyakan tentang siapa dalang yang sebenarnya, apa motifnya, dan lain sebagainya. Yang jelas, semua pertanyaan itu memiliki jawaban yang masih abu-abu. Banyak dugaan yang mengatakan bahwa sebenarnya yang memiliki niat jahat bukanlah PKI, melainkan pihak berkepentingan lain yang jelas lebih kuat. Ditambah lagi dengan adanya film G30S PKI yang ditayangkan secara rutin oleh pemerintahan Orde Baru setiap tanggal 30 September. Banyak yang mengira bahwa film tersebut dibuat hanya sebagai propaganda pemerintahan saja. Banyak fakta-fakta yang menyimpang dan adegan-adegan yang ditunjukkan terlalu berlebih-lebihan. Adapun film tersebut tidak menunjukkan suasana asli di dunia nyata saat berlangsungnya peristiwa. Satu hal lagi bahwa teori yang disampaikan dari awal sampai akhir adalah teori yang umum diketahui. Oleh karena itu, apabila ada perbedaan pendapat, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Namun, bagaimanapun juga, entah teori apapun yang dipakai, kita mengetahui secara persis bahwa konflik dan perseteruan pasti akan mengarahkan kita pada jurang kehancuran. Oleh karena itu, mari kita bangun persatuan di masyarakat. Bila ada yang berselisih, silakan didiskusikan terlebih dahulu. Ketahuilah bahwa perbedaan itu, entah itu perbedaan sara ataupun kepentingan, akan selalu ada. Namun, hal-hal itu bukan menjadi alasan untuk kita sebagai satu bangsa menjadi terpecah belah. Terima kasih.